Hai semuanya, kembali lagi di channel Neza Zakia. Seperti biasa aku akan berbagi lagi ide jualan unik, menarik, dan pastinya ini disukai sama orang banyak. Ini enak banget ya, walaupun tanpa ayam atau tanpa ikan, ini enak banget, wajib banget untuk teman-teman coba. Yuk sekarang kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan seperti ini. Kemudian tambahkan juga udang kering secukupnya aja atau kurang lebih 1 sendok teh. Ini udah aku ulek ya. Kemudian masukkan bumbu-bumbunya juga yang sudah aku tuliskan. Nah sekarang kita masukkan 250 gram tepung terigu. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan air sebanyak 750 ml. Kita masukkan bertahap ya, sambil diaduk-aduk seperti ini supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Nah, di sini aku langsung masukkan sisa airnya, kemudian aku tambahkan kembali 2 sendok makan minyak goreng. Ini biar si empek-empeknya lebih lentur ya, teman-teman. Kemudian langsung kita nyalakan api kompornya dan kita aduk-aduk perlahan seperti ini. Ini jangan ditinggal-tinggal ya, teman-teman, karena ini cepet banget untuk mengental. Jadi, sesering mungkin ini kita aduk-aduk ya. Nah, di sini udah kelihatan ya adonannya sudah menggumpal. Ini kita aduk-aduk terus ya. Dan kita gunakan api sedang, cenderung kecil ya, teman-teman. Kita aduk-aduk seperti ini sampai kadar airnya ini cukup menyusut. Nah, kalau udah kayak gini, udah cukup ya, matikan api kompornya ya, teman-teman. Kemudian ini akan aku pindahkan ke wadah lain. Di sini aku udah pindahkan dan akan aku diamkan sampai suhunya turun ya. Di sini biar nggak kering, nanti aku akan tutupkan dengan kain bersih seperti ini. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin bahan cuku. Ada 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 4 siung cabai rawit merah, dan 1 bungkus asam jawa. Kemudian kita tambahkan 2 sendok teh gula pasir dan 230 gram gula jawa atau gula aren. Ini sebaiknya pakai gula yang agak hitam ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan air sebanyak 350 ml dan 1 sendok teh garam. Nah, ini kita aduk-aduk perlahan dan kita tunggu sampai semuanya larut ya, teman-teman. Sesekali kita boleh aduk-aduk seperti ini ya. Nah, di sini gulanya sudah larut ya, teman-teman, tapi di sini akan aku tunggu sampai benar-benar mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya. Kemudian ini akan kita saring ya, teman-teman. Selanjutnya ke bahan pempek. Nah, ini udah agak dingin ya, ini tapi masih hangat. Kemudian aku tambahkan 1 butir telur ayam ukuran sedang dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Pastikan kita aduk semuanya sampai bahannya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan tepung tapioka. Di sini aku tambahkan 650 gram, tapi dimasukkannya secara bertahap, pelan-pelan aja. Nah, ini sambil diaduk-aduk ya. Kita aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur rata atau sedikit agak kalis ya, tapi nggak kalis seperti kita mau bikin roti ya. Jadi agak tercampur rata aja. Kalau udah nggak terlalu panas, ini bisa kita ulenin dengan tangan dan pastikan tangan kita sudah bersih ya, teman-teman. Kemudian aku tambahkan lagi 150 gram tepung tapioka karena satu kemasan yang tadi itu ukurannya cuma 500 gram ya, teman-teman. Nah, ini aku ulenin lagi sampai benar-benar tercampur rata seperti ini, sudah cukup. Kemudian untuk bahan di tangan ya, teman-teman, biar nggak lengket, aku tambahkan 2 sendok makan di pinggirannya.
dan 2 butir telur. Ini udah aku kocok lepas untuk isian. Selanjutnya kita baluri tangan dengan tepung tapioka dan kita ambil secukupnya adonan empek-empek dosnya. Nah ini kita ulenin seperti ini biar nggak lengket, dan di bagian ujung telunjuk ini atau ibu jari ini kita kasih tepung ya biar nggak lengket, dan kita beri lubang di bagian tengahnya. Ini pastikan tidak terlalu tipis ya, biar pas kita kasih isian telurnya nggak bocor. Perlahan-lahan aja ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita akan kasih isian telur secukupnya aja, jangan terlalu penuh. Nah segini aja udah cukup, dan kita akan tutup rapat pelan-pelan seperti yang ada di video. Pastikan rapat ya teman-teman, biar si isian telurnya nggak keluar. Kemudian kita lanjutkan berulang sampai selesai. Sebaiknya untuk pempek yang kita kasih isian telur ini, setelah kita bentuk seperti ini langsung kita masukkan ke dalam air panas ya, biar nggak bocor ya, karena ini rawan banget bocor. Dan kalau untuk pempek yang biasa seperti ini bisa kita bentuk banyak dulu satu persatu baru kita rebus. Untuk satu resep ini hasilnya jadi banyak banget, jadi rekomen banget untuk teman-teman yang mau berjualan ya. Nah sebelumnya aku udah panaskan air, jadi langsung aja aku rebus pempek kapal selamnya selama 15 menit atau sampai matang ya. Karena ini matangnya kalau yang pakai telur agak lama dibandingkan dengan yang tidak ada telurnya ya teman-teman. Jadi kita masak duluan dan kita akan masak sampai benar-benar matang ya, kurang lebih 15 menitan. Kalau udah 15 menitan ini udah matang, langsung aja ini kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita bisa untuk merebus untuk sisanya ya teman-teman. Nah ini dia pempek dosnya, jadinya banyak banget ya teman-teman. Rekomen banget untuk teman-teman jual atau bisa dijadikan stok frozen di rumah ya. Nah ini juga kuah cokonya udah jadi ya teman-teman. Dan untuk pelengkapnya di sini aku akan tambahkan potongan ketimun yang aku udah iris tipis seperti ini. Nah ini aku mau kasih lihat ya teman-teman, pempeknya bener-bener kenyal banget. Ini rekomen banget untuk teman-teman coba. Nah di sini udah aku goreng ya sebagian teman-teman, dan aku kasih pelengkapnya ada mie kering yang aku udah rebus. Dan untuk kemasannya aku pakai styrofoam seperti ini. Kalau untuk berjualan teman-teman bisa juga pakai plastik kiloan atau seperempatan ya teman-teman. Nah di sini kita akan susun pempek, mie dan juga ketimunnya seperti ini. Dan terakhir kita tinggal tambahkan si kuah cukonya aja. Nah ini tinggal kita siram dengan si kuah cukonya aja. Ini dari tampilannya udah sangat menggoda banget ya teman-teman. Ini teman-teman wajib banget buat bikin untuk cemilan di rumah atau ide jualan. Nah kayak gini kemasannya ya teman-teman. Ini aku mau santap dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, ini seriusan enak banget, rasanya enak, gurih, kenyal, dan rasanya bikin nagih banget ya. Nah ini cocok banget untuk stok di rumah atau ide jualan. Nah segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa selalu disupport terus channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai.